sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Bapak Ayat Dumpas dan Penatua Lukas Iman. 2. Kapasitas gedung gereja pada masa pandemi COVID-19. Mengingat kapasitas gedung gereja yang dibatasi, maka untuk kehadiran anggota jemaat simpatisan di kebaktian Natal 25 Desember 2020, kebaktian Minggu 27 Desember 2020, dan kebaktian Minggu 3 Januari 2021, anggota jemaat simpatisan yang akan mengikuti diharuskan untuk mengisi nama pada daftar list yang nantinya akan disampaikan oleh majelis jemaat di WA Group GKI Wonosobo. Mengingat kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, maka kebaktian malam Natal, kebaktian tutup tahun, dan kebaktian tahun baru yang biasanya diselenggarakan untuk kali ini ditiadakan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anggota jemaat simpatisan. Yang ketiga, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayangkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 8 pagi di GKI Wonosobo yang dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Chan Christian Chandranata dengan Saudari Mira Setianingsih. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang keempat, pelayanan baptis dewasa dan sidi. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa sakramen baptis dewasa dan sidi akan dilayangkan pada kebaktian Natal pada hari Jumat 25 Desember dengan jadwal sebagai berikut. Untuk sidi pada pukul 6 pagi atas nama 1 Amelia Susanto, putri Bapak Budi Susanto dan Ibu Penny. Yang kedua, Dwi Ferry Febrianto Sihaan, putra Bapak Lutuh Sihaan dan Ibu Pol Maria. Yang ketiga, Livia Renata Wibawa, putri Bapak Daniel Iko dan Ibu Ervina. Yang keempat, Natania Arsadani, putri Bapak Yuda Arifian dan Ibu Juni Purwanti. Kelima, Rismauli Yuniarta, putri Bapak Lasman dan Ibu Rosmawati. Yang kedua, baptis dewasa dan sidi pada pukul 9:30 pagi atas nama 1 Irvi Septiana Dewi, putri Bapak almarhum Iwan Rahmanto Ibu Vivi. Yang kedua, Danang Putra Ardana, putra Bapak Sukimin Ibu Ari Widyastuti. Yang ketiga, Natali Vincentia Gunawan, putri Bapak Budi Gunawan Ibu Ari Widyaningsih. Yang keempat, Sebastian Yanuarta, putra Bapak Samin Raharjo Ibu Suyatmi. Yang kelima, Thomas Yoga Prasetya Susilo, putra Bapak almarhum Eko Susilo Ibu Setiati Diah. Keenam, Randy Christian Hermanto, putra Bapak Andreas Hermanto Ibu Tutinah. Bagi peserta baptis dewasa dan sidi yang belum mengumpulkan persyaratan, ditunggu paling akhir pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 8:30 pagi sampai 12 siang. Terima kasih. Untuk yang kelima, kebaktian Natal akan diselenggarakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 6 pagi, 9:30 pagi, dan 4:30 sore di GKI Wonosobo yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono dengan tema Firman Allah menjadi manusia, dan akan dilayankan baptis dewasa dan sidi pada pukul 6 pagi dan 9:30 pagi. Keenam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara bagi Ormas dengan tema Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 8:30 pagi sampai Selasa di Pendopo Wakil Bupati Wonosobo.
Majelis Jemaat mengutus Penatua Obaja Nathanael Katompesi dan Penatua Medarman Sebua. Yang ketujuh, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diselenggarakan pada hari Kamis 17 Desember 2020 pada pukul 5:30 sore di Gedung Bina Kasih. Kepada jemaat yang akan mengusulkan sesuatu, dimohon untuk menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat. Dan mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan bagi berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Kedelapan, kepenatuaan. Poin A, penatua mengakhiri masa pelayanannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya selama ini sebagai penatua GKI Wonosobo. Suka dan duka telah kita lalui bersama. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus memberkati saudara. Pertama, Bapak Adi Nugroho Sutejo. Kedua, Ibu Arin Kristiana Iswanti. Ketiga, Ibu Inggawati Chandra Wibawa. Poin B, peneguhan penatua untuk periode 2021 sampai 2023. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat yang masuk ke majelis jemaat, maka akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua pada kebaktian hari Minggu 3 Januari 2021 pukul 6 pagi. Atas nama 1, Ibu Anita Purna Cahyaningtyas. Kedua, Bapak Budianto AR. Ketiga, Bapak David Sinaga. Keempat, Ibu Nanik Kadarwati. Kelima, Bapak Heru Subagio. Keenam, Ibu Meyana. Ketujuh, Bapak Yanuar Bobi Sutejo. Kedelapan, Ibu Yosepin Kris Santoso. Poin C, akan diangkat kembali untuk periode kedua untuk masa pelayanan 2021 sampai 2023. Yang pertama, Bapak Andreas Hermanto. Kedua, Bapak Dwi Susanto. Ketiga, Ibu Maria Melinia Gamadi. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent ketiga yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin dekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan menyambut Sang Pembebas dengan menyanyikan Kidung Jemaat 81 bait pertama, Oh Datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kebaktian Minggu Advent ketiga kita saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Damai Kristus beserta saudara. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah kita, baik saat ini yang hadir ke gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Minggu Advent ketiga merupakan ajakan bagi setiap kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita karena Ia datang untuk membebaskan. Kita juga diingatkan untuk menanti dengan sabar. Dan kita juga diajak bersama-sama di masa pandemi saat ini. Marilah kita menanti di dalam kesederhanaan. Meskipun dalam kesederhanaan dan keterbatasan, setiap kita masih memiliki pengharapan dan kesempatan seperti yang diungkapkan dalam Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Marilah saat ini kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk hadir, bersekutu. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Baik kami yang hadir ke gedung gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah kiranya di tengah rasa syukur kami ini, kami pun juga boleh dengan kerendahan hati kami mengakui dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan. Kami yang dengan pikiran kami yang masih terlalu sering untuk hanya sekedar memikirkan diri kami sendiri saja. Dan kurang untuk memikirkan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bagi kami yang dengan perkataan masih terlalu mudah untuk menghasut, untuk menghakimi, untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa. Bagi kami yang dengan perbuatan kami yang masih terlalu mudah untuk melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak seturut berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Dan biarlah kiranya di tengah keadaan saat ini, kami bukan semakin menggerutu, tetapi kami semakin bersemangat untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tolong sertai dan pimpin kami ya Bapa. Kami yakin hanya di dalam nama-Mu sajalah setiap kami diperbaharui. Diberikan hati yang baru untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai dan kasih. Marilah kita menantikan kedatangan Tuhan
dengan penuh kerinduan. Ya Yesus, dikau kurindukan. Yesus, dikau kurindukan, liburkanlah rap batinku. Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Umat dipersilakan duduk. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus, Engkau yang kami nantikan kedatangan. Biarlah kiranya ya Bapa, di tengah masa penantian ini, kami pun boleh dengan kesungguhan hati kami mempersiapkan diri kami untuk diperlengkapi oleh sabda Tuhan. Biarlah kiranya melalui sabdamu setiap kami mendapat sapaan, teguran, tuntunan, dan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bahan bacaan kita di dalam Minggu Advent yang ketiga saat ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita lanjutkan ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku,
membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati siap untuk merenungkan dan dengan sukacita siap untuk melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di depan kita 3 lilin sudah menyala, menandakan penantian sudah dekat. Dan di tengah-tengah penantian ini, kita mau bersama-sama merenungkan dari Yohanes pasalnya yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah di dalam kehidupan ini kita membicarakan orang lain? Pernahkah dalam keseharian kita membicarakan orang lain? Entah itu orang yang dekat sama kita atau mungkin orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Dan biasanya kalau kita membicarakan orang lain, apa yang kita bicarakan tentang orang tersebut? Apakah kita membicarakan yang baik-baik, yang positif tentang orang itu? Atau kita membicarakan yang jelek-jelek dari orang itu? Membicarakan yang negatifnya dari orang itu? Kira-kira lebih mudah yang mana? Ngomongin yang baik-baik tentang seseorang atau yang jelek-jelek? Lebih seru yang mana? Ngomongin yang baik-baik tentang seseorang atau yang jelek-jelek? Nampaknya kebiasaan orang Indonesia senangnya itu membicarakan yang jelek-jelek dibandingkan yang baik-baik. Contohnya apa? Contoh yang paling nyata ketika kita lihat program-program televisi, YouTube. Kalau ngomongin tentang motivasi yang lihatnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ngomongin gosip gitu ya, lama tayangannya nggak selesai-selesai gitu ya. Tayangannya akan terus. Sehari bisa berkali-kali bahkan. Mengapa? Karena orang lebih senang untuk membicarakan yang jelek-jelek tentang seseorang. Dibandingkan membicarakan tentang kebaikan seseorang. Lebih mudah bertahan di tengah obrolan orang yang membicarakan kebaikan seseorang. Atau lebih mudah bertahan di tengah persekutuan. Ketika kita ada di tengah persekutuan, sejam rasanya lama apa cepat? 2 jam rasanya lama atau cepat? Ketika kita lagi ngomongin orang, gosip, sejam rasanya lama atau cepat? Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kenyataan. Tidak sedikit orang senangnya membicarakan yang jelek-jelek tentang orang lain dibandingkan yang baik-baik. Padahal semuanya keduanya itu ada dampak. Sebenarnya yang menjadi masalahnya ternyata dari sisi psikologi, dari sisi ilmu kesehatan, apa yang kita bicarakan dan apa yang kita dengarkan itu akan berdampak bagi kehidupan kita. Mengapa? Ternyata kalau kita lebih sering membicarakan atau mendengar tentang hal-hal negatif, entah itu kejelekan seseorang, tentang keluh kesah kita kah, keluh kesah seseorang kah, gosip gitu ya, fitnah dan lain-lain. Tubuh kita tidak akan memproduksi hormon serotonin. Hormon serotonin adalah salah satu hormon yang berfungsi sebagai hormon kebahagiaan. Sehingga kalau kita ngomonginnya yang jelek-jelek tentang orang lain atau mendengarkan berita yang jelek-jelek dari orang lain, secara baik kita sadar atau tidak, kita menjadi orang yang kurang bahagia atau mungkin tidak bahagia. Karena isinya ngomongin orang tok yang jelek-jelek. Sedangkan sebaliknya,
Kalau kita membicarakan hal-hal yang positif tentang orang lain, tentang diri kita, gitu ya. Kita mendengarkan berita-berita positif. Tubuh kita secara tidak langsung akan memproduksi hormon serotonin yang membuat kita akan lebih bahagia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Mengapa minggu Advent yang ketiga warna lilinnya pink? Yang pertama ungu, kedua ungu, ketiga pink, ntar yang keempat ungu. Kenapa yang minggu ketiga saat ini warnanya pink? Biar lebih cantik kah? Biar terlihat lebih anggun kah? Bukan hanya sekedar itu. Di balik makna lilin yang berwarna pink ini, menandakan kita diajak untuk menanti dengan penuh kebahagiaan. Kita diajak, marilah kita dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Kita menantikan bukan dengan ketakutan, tetapi menanti dengan penuh kebahagiaan. Sehingga tema kita pun juga saat ini mengajak kita untuk merenungkan, memberi kesaksian tentang Sang Terang. Di mana letak hubungan kesamaannya antara minggu Advent ketiga sebagai masa penantian yang penuh dengan kebahagiaan dengan tema kita? Bukankah tema kita hari ini berbicara tentang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus memberi kesaksian tentang Sang Terang. Saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama. Seperti apa dan bagaimana cara memberi kesaksian tentang Sang Terang dengan tetap bersukacita. Kita akan belajar dari tokoh yang ada di dalam bahan bacaan kita hari ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini hidupnya tidak lama. Hidupnya hanya sebentar dan setelah itu dibunuh. Kepalanya dipenggal. Tetapi semasa hidupnya ia tetap merasakan kebahagiaan sebagai saksi Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita mau mempelajari 3 poin dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis sadar diri. Di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, ia menyadari dirinya. Ia adalah utusan Allah. Ia adalah utusan Allah yang tugasnya ya sebagai saksi, memberi kesaksian tentang Sang Terang. Apa dampak dari orang yang sadar diri? Dampaknya yaitu tidak ada celah bagi dirinya untuk menyombongkan diri. Sehingga membuatnya menjauhi pikiran ataupun membicarakan yang negatif-negatif tentang orang lain. Kalau kita menjadi orang yang sadar diri, tidak ada celah bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Biasanya kalau kita membicarakan yang negatif tentang seseorang, itu salah satunya karena kita sombong. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang itu. Kalau kita ngomongin kejelekan seseorang, sebenarnya kita sedang menyombongkan diri kita. Kita merasa kita lebih bisa dari orang itu. Kita lebih suci dari orang itu. Padahal tidak. Dan belum tentu. Dan disinilah Yohanes Pembaptis mengajak kita, marilah kita belajar untuk sadar diri. Sadar dirilah bahwa kita ini adalah utusan Allah. Utusan Allah yang seharusnya memiliki kerendahan hati. Bisa dikatakan kita ini adalah hamba Allah. Apa arti kata hamba? Hamba itu bukanlah seseorang yang harus ditinggikan, menyombongkan diri, tidak. Hamba itu adalah budak, bahasa kasarnya. Budak yang harusnya ya tidak punya hak untuk melakukan apapun. Dan hidupnya kemungkinan besar itu selalu mendapat tekanan. Dan selalu dianggap di bawah. Kita ini budak, kita ini hamba. Tetapi kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak. Dan inilah yang harusnya kita sadari. Marilah kita sadar diri di minggu Advent yang ketiga ini. Agar kita jangan sampai sombong. Sehingga kita mudah sekali untuk membicarakan yang tidak baik tentang orang lain. Ketika kita melihat ketidakbaikan orang lain, lihat. Diri kita pun memiliki ketidakbaikan. Memiliki kejelekan. Memiliki kekurangan. Untuk apa? Untungnya kita membicarakan kejelekan orang lain. Poin yang berikut. Yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis.
Perkataan Yohanes Pembaptis selalu didasari pada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, ketika ia ditanya siapa engkau, Yohanes Pembaptis masih ditanya engkau Mesias bukan, engkau Elia bukan, engkau Nabi bukan, sampai akhirnya yang nanya nyerah. Yaudah dah, menurut kamu itu siapa? Dan disitulah Yohanes Pembaptis mengutip dari Yesaya. Jadi apapun yang ia katakan itu didasari oleh sabda Tuhan. Agar setiap orang yang mendengar perkataan itu mendapat motivasi kembali, mendapat semangat yang baru, mendapat kekuatan yang baru dari perkataan Yohanes Pembaptis. Apa dampak dari orang yang selalu mendasari perkataannya pada firman Tuhan? Dampaknya yaitu perkataannya tidak akan asal-asal. Perkataannya tidak akan membicarakan hal negatif seseorang yang hanya akan menjatuhkan semangat, motivasi, harapan, bahkan iman seseorang. Sedangkan melainkan perkataannya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Membicarakan hal yang positif seseorang, yang akan membangun seseorang, yang akan memberikan semangat yang baru kepada seseorang, yang akan memberikan pengharapan yang baru kepada seseorang. Saudaraku, marilah kita bersama-sama di Minggu Advent yang ketiga ini kita juga belajar dari poin yang kedua ini. Sudahkah setiap perkataan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan? Didasarkan pada firman Tuhan. Sehingga perkataan kita bukanlah perkataan yang menjatuhkan. Bukanlah perkataan yang menjelek-jelekan orang lain sehingga orang lain merasa sangat bersalah. Sehingga membuat orang lain itu tidak bisa memiliki pengharapan, berputus asa. Melainkan perkataan kita adalah perkataan yang mampu memberikan semangat yang baru. Menghidupkan seseorang yang sudah lama dalam tanda kutip mati suri. Orang yang sudah jatuh. Orang yang sudah pernah melakukan kesalahan, biasanya mereka akan sangat mudah berputus asa. Dan disinilah tugas kita sebagai saksi Allah, mempersaksikan tentang sang terang, yaitu mau mengajak mereka, mau memberikan semangat yang baru kepada mereka agar mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Poin yang ketiga yang mau kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan hari ini adalah Yohanes Pembaptis melakukan semuanya dengan ketulusan hati. Ayat yang ke-26 dan ke-27. Ia tidak menyombongkan diri, ia tidak mengeluh, melakukan semuanya. Tetapi ia bersyukur. Mengapa? Karena ia melakukan semuanya dengan ketulusan hati. Apa dampak dari orang yang melakukan sesuatu dengan ketulusan hati? Dampaknya yaitu ia akan melakukan semuanya dengan sukacita. Bukan bersungut-sungut. Bukan mengeluh, bukan menggerutu. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika ia berbicara tentang, mempersaksikan tentang sang terang. Walaupun banyak orang yang membencinya, tetapi ia tidak bersungut-sungut. Melainkan ia tetap bersukacita menyuarakan akan kebenaran. Saudaraku, marilah kita bersama-sama di Minggu Advent yang ketiga ini kita belajar. Belajar merenungkan, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dengan ketulusan hati. Atau kita memeriksa diri kita, jangan-jangan kita mau ke gereja, kita mau beribadah, kita mau menjadi pelayan, itu ada maunya, bukan dengan ketulusan hati. Sehingga kalau apa yang kita mau tidak tercapai, di situ kita marah. Di situ kita mengeluh, di situ kita menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Aku mau ke gereja, aku mau beribadah karena ada doa yang aku harap dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun doanya tidak dijawab. Apakah akan tetap beribadah? Kalau kita melakukan ibadah karena dengan ketulusan hati, kita akan tetap beribadah walaupun doa kita tidak dijawab. Atau belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi bagi kita yang melakukannya dengan ada maunya, kita akhirnya akan berhenti untuk beribadah. Kita akan berhenti untuk melayani. Kita akan berhenti untuk menjadi anak Tuhan yang menebarkan akan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama belajar untuk siap memberikan kesaksian tentang sang terang dengan bersukacita. Lilin berwarna merah muda.
mengingatkan kita, marilah kita menanti dengan sukacita. Kita perbaiki ucapan kita. Kita perbaiki hati, pikiran kita, tindakan kita. Sehingga yang kita ucapkan adalah yang positif. Sehingga itu akan berdampak bagi diri kita, akan membangkitkan hormon serotonin yang akan membuat hidup kita lebih bahagia daripada ngomongin yang jelek-jelek tentang seseorang. Kalau mau coba buktikan sendiri. Satu hari ngomong yang baik-baik tentang seseorang. Apakah hidup kita akan jauh lebih bahagia? Atau satu hari kita ngomongin yang jelek-jelek tentang seseorang. Apakah hidup kita akan lebih bahagia? Lebih bahagia mana? Disitulah kita akan merasakan. Ketika kita menjadi saksi, mempersaksikan tentang sang terang. Kita melakukan dengan ucapan kita yang positif. Dengan tindakan kita yang baik, pikiran kita yang tulus. Disitulah kita akan merasakan kebahagiaan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyadari keberadaan diri kita. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan setiap kita untuk menjadi anak. Marilah kita juga bersama-sama siap untuk mendasari setiap ucapan pikiran kita melalui sabda Tuhan. Dan marilah kita melakukan semuanya dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati dan melindungi serta menyertai setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Di kesempatan saat ini kami pun kembali diingatkan bagaimana seharusnya kami menanti, bagaimana sikap kami seharusnya di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolong sertai dan pimpinlah kami, agar kami mau belajar untuk senantiasa sadar diri, tidak menyombongkan keberadaan diri kami, dan kami siap untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga apa yang kami pikirkan, kami ucapkan dan kami lakukan seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kami mau melakukan semuanya dengan penuh ketulusan hati kami. Walaupun godaan banyak, godaan agar kami untuk meninggalkan Tuhan itu banyak. Godaan kami untuk sebagai orang Kristen tetap mungkin sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kami jauh dari kata pengikut Kristus. Ampuni kami Tuhan. Dan kuatkan setiap kami. Pada saat ini ya Bapa, di tengah keadaan saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa kami. Biarlah kiranya ya Bapa,
Engkau yang mengingatkan setiap kami, agar setiap kami memiliki kesadaran, baik kami sebagai pemerintah maupun kami sebagai warga negara. Kami memiliki kesadaran untuk memutus mata rantai penyebaran akan virus corona ini, dengan menerapkan setiap protokol yang ada. Dan biarlah kiranya ya Bapa, setiap kami pun boleh diajak untuk ikut terlibat di dalamnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau bersama-sama menaikkan doa kami untuk GKI Wonosobo. Tuhan yang tahu keberadaan GKI Wonosobo, Tuhan yang tahu pergumulan yang ada di dalamnya, potensi yang ada di dalam. Biarlah kiranya dengan potensi yang ada, GKI Wonosobo dapat berkarya, menebarkan cinta kasih Tuhan. Dan di dalam pergumulan GKI Wonosobo, Tuhan pun hadir. Tuhan pun selalu hadir memberikan jalan yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh GKI Wonosobo. Kami berdoa ya Bapa, untuk Pendeta Emeritus Daniel beserta dengan keluarga. Tuhan yang jagai kesehatannya. Tuhan yang pimpin beliau untuk senantiasa melayani dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk Penatua Obaja. Tuhan yang sertai beliau, sehingga beliau dapat melayani dengan sepenuh hati. Seperti melayani Tuhan di tengah jemaat GKI Wonosobo ini. Terima kasih ya Bapak. Begitu juga dengan setiap kami sebagai anggota jemaat maupun simpatisan. Biarlah kiranya kami memiliki hati yang mau untuk melayani sesama kami dengan ketulusan hati kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau menaikkan doa kami untuk setiap kami yang dalam keadaan sakit lemah tubuh kami. Ataupun kami yang memiliki pergumulan hidup kami yang lainnya. Entah itu di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam hubungan kami dengan orang lain, apapun pergumulan hidup kami ya Bapak. Ajak kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mau berkarya bersama dengan Tuhan melalui pergumulan hidup kami. Ya Bapak, kami mau berdoa terkhusus saat ini untuk keadaan Pendeta Theophani, Pendeta Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto. Di mana keadaannya saat ini yang sedang terus berjuang di masa-masa kritis. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Pendeta Theophani agar ia mampu memiliki semangat dan ia mampu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Begitu juga dengan keluarga, suami, anak, orang tua, Tuhan yang kuatkan mereka. Biarlah kiranya mereka mampu menerima setiap apapun kehendak Tuhan. Tuhan yang juga kuatkan untuk jemaat GKI Gatot Subroto untuk melewati semuanya ini. Supaya mereka juga dengan kesungguhan hati, bersatu hati mendoakan yang terbaik untuk keadaan Pendeta Theophani. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, kerinduan kami, mimpi kami, keinginan kami semuanya. Dan kami juga mampu untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan siap untuk menerima apapun jawaban dari doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, persembahan pada minggu ini untuk kotak merah gereja, kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Nats persembahan yang diambil, yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika pasal kelima ayat 16 sampai 18. Bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk sama-sama berdoa dalam persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa atas bimbingan-Mu dalam kebaktian pada pagi hari ini. Firman yang telah disampaikan kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersukacita dalam penantian perayaan Natal nanti. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami dalam 1 minggu dalam perjalanan kami ini. Sebagian dari berkat ini kami persembahkan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan. Kami juga berdoa buat majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri hikmat dan akal budi sehingga persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk kebesaran nama-Mu di Wonosobo dan sekitarnya. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, masukilah minggu Advent yang ketiga dengan penuh pengharapan dan sukacita. Dan teruslah bersaksi akan sang terang di dalam kehidupan kita. Jika padaku ditanya, Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang ku tak dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tetaplah jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.